Belajar bukan lomba makan buku. Di zaman serba buru-buru ini, kita tumbuh dalam budaya yang percaya bahwa semakin banyak halaman yang kita lahap, semakin pintar kita dianggap. Semakin tebal buku yang kita pamerkan di story, semakin merasa superior. Dunia akademik sering bikin kita yakin bahwa isi kepala itu kayak gudang. Makin banyak barang masuk, makin keren. Kita sibuk ngejar kuantitas, ngejar angka, sertifikat, daftar bacaan. Padahal pikiran kita sebenarnya jalan di tempat. Kita berlari di treadmill informasi. Capek iya, maju kagak. Padahal ada satu rahasia kecil yang jarang dibocorkan secara resmi. Ia tidak tertulis di silabus, tidak pernah jadi materi ujian, tapi kadang dibisikkan guru yang betul-betul peduli pada muridnya. Yang bikin kamu paham bukan jumlah halaman yang kamu sikat, tapi kedalaman cara kamu membaca. Ini semacam glitch dalam sistem. Karena kalau semua orang memahami ini, pabrik seragam akademik bisa terganggu. Inilah pemberontakan paling elegan, membaca lebih sedikit tapi lebih dalam dari kebanyakan orang. Ini 5 poin penting yang perlu kita perhatikan. 1. Pilih. 1 paragraf, bukan 1 bab. Kita terbiasa tamak dalam belajar, merasa baru keren kalau bisa baca banyak. Tapi justru disinilah letak kerusakannya. Coba hari ini lakukan ritual anti rakus. Ambil 1 paragraf saja dari buku yang paling bikin kamu minder karena tebalnya. Hanya 1, tidak lebih. Bukan karena kamu malas, tapi karena kamu sedang melawan sistem yang bikin kamu percaya bahwa lebih banyak itu otomatis lebih hebat. Waktu kamu milih cuma 1 paragraf, kamu sedang ngerem adrenalin belajar. Kamu mengalihkan energi dari kecepatan ke kedalaman. Kamu kayak orang yang milih fokus ke 1 bintang di langit, bukan pusing lihat jutaan lainnya. Dan dari situ justru muncul detail yang orang lain nggak pernah lihat. 2. Baca lantang, pelan, dan ulang 3 kali setelah 1 paragraf itu kamu pegang, jangan buru-buru ditelan. Bawa ke tempat yang tenang. Baca pelan, kayak ngomong ke seseorang yang kamu hormati. Baca lantang, bukan dalam hati. Ulang 3 kali. Bacaan pertama, kamu kenalan sama bentuknya. Bacaan kedua, kamu mulai nangkep mood dan nadanya. Bacaan ketiga, maknanya mulai buka pintu ke kamu. Di sini kamu sebenarnya sedang membongkar autopilot pikiranmu. Kamu tidak lagi membaca cepat-cepat seperti budak deadline. Kamu benar-benar mendengarkan. Setiap kata jadi punya bobot, punya getarannya sendiri. 3. Tulis, ulang dengan tangan, pakai bahasamu sendiri. Sekarang ambil kertas. Iya, kertas beneran. Tulis ulang inti paragraf itu pakai bahasamu sendiri. Ini bukan nyontek, tapi ngolah ulang. Kamu memaksa ide itu lewat filter pengalamanmu. Biar yang tersisa cuma makna yang benar-benar nempel. Ngetik terlalu otomatis, terlalu cepat, terlalu tanpa hadir. Tapi menulis dengan tangan itu kayak ngobrol pelan-pelan dengan dirimu sendiri. Kamu jadi nggak sekadar pembaca, tapi penerjemah. Bahkan pengarang makna baru, itu membuat ide itu tertanam, bukan cuma lewat. 4. Tanyakan, apa yang tidak dikatakan paragraf ini? Ini senjata level dewa. Setelah kamu paham apa yang tertulis, coba tanya, yang tidak ditulis apa? Apa asumsi yang diselipkan? Apa yang disimpan penulis? Ruang kosong mana yang sengaja dibiarkan untuk pembaca? Disinilah kamu naik level. Kamu tidak hanya membaca tinta, tapi membaca antara tinta, mengambil makna dari ruang kosongnya. Ini skill yang bikin kamu beda dari pembaca biasa. Kamu tidak cuma konsumsi, tapi menginvestigasi. 5. Tidurkan ide itu. Biarkan ia balik ke kamu. Setelah semua itu, tutup bukumu, simpan catatanmu. Jangan dipaksa mikir terus. Lanjutkan hidup. Mandi, makan, kerja, nongkrong, ngonten. Di titik ini, ide sedang mengendap di dasar pikiranmu. Pengendapan yang justru nggak mungkin terjadi kalau kamu terus memaksa otak bekerja. Aneh tapi nyata. Makna yang paling jernih sering muncul bukan saat kamu fokus, tapi ketika kamu santai. Saat nyetir, nyuci piring, atau lagi ngopi, di sana tiba-tiba ada klik, sebuah pemahaman
yang datang dengan elegan tanpa dipanggil. Dengan membaca sedikit tapi mendalam, kamu menanam benih, dan benih itu tumbuh sendiri. Sampai suatu hari ia kembali ke kamu dengan bentuk yang lebih terang, lebih matang. Itulah momen magis, ketika belajar tidak lagi jadi pengejaran, tapi pertemuan.